Masyarakat Vietnam gemetar lihat timnas Indonesia, takkan ada tim Asia Tenggara yang bisa ikuti jejak Indonesia. Masyarakat Vietnam dengan akun Minsier776, takjub melihat kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun ini memprediksi takkan ada tim Asia Tenggara lain yang bisa mengikuti jejak timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum timnas Indonesia, ada Thailand dan Vietnam yang lebih dulu mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Thailand tergabung di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 laga yang dijalani, skuad asuhan Kiatisuk Senamuang hanya mendapatkan 2 poin, hasil imbang melawan Australia dan Uni Emirat Arab. Alhasil, skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand finish di posisi juru kunci. Kemudian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman dan Cina. Hasil sedikit lebih baik dicatatkan skuad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, yang mana mengemas 4 poin dari 10 pertandingan. Koleksi 4 poin itu belum cukup menghindarkan skuad asuhan Park Hang-seo dari posisi juru kunci. Saat itu 4 poin didapat setelah bermain imbang dengan Oman dan menang 3-1 atas Cina di kandang sendiri. Hasil paling baik dicatatkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, secara kualitas lawan, rival timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak jauh berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina. Meski diapit negara-negara yang rutin dan pernah lolos ke Piala Dunia, kecuali Bahrain yang mentok di babak playoff, timnas Indonesia tidak minder. Skuad Garuda berhasil mengemas masing-masing 4 poin dari Bahrain dan Arab Saudi, serta 1 angka kontra Australia. Timnas Indonesia masih berpeluang mencuri angka dari Cina dan Jepang, 2 lawan pamungkas skuad Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Jika menang atas Cina di matchday 9 yang berlangsung Kamis 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat. Hal itu pun menjadi sorotan masyarakat Vietnam. Pada 2022, performa timnas Vietnam paling bagus di antara tim-tim Asia Tenggara lain. Sekarang, Indonesia mendapatkan lebih banyak poin. Tonggak sejarah ini mungkin takkan bisa dilakukan tim Asia Tenggara lain, kata Minsier776, mengomentari perbandingan poin Vietnam dan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 2022 dan 2026. Usai timnas Indonesia kalahkan Bahrain, kini beberapa nama pemain timnas masih jadi sorotan publik. Seperti diketahui, timnas Garuda sukses kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0. Gol tersebut dicetak oleh Ula Romeni di menit ke-24. Kemenangan tersebut tentu tak lepas dari pertahanan timnas Indonesia, keberhasilan Patrick Kluivert dalam memainkan 3 bek yang sudah sering bermain bersama yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, dan sang kapten Jay Itzes. Sebagai bek, Hubner melakukan tugasnya dengan baik karena melakukan 2 tackle yang sangat bersih. Pemain yang dijuluki preman kartu kuning itu berhasil melakukan tackle krusial saat menghadang pergerakan Hussein Abdul Karim di kotak penalti dengan bersih. Alhasil, Hubner tidak mendapatkan kartu kuning. Keberaniannya sekaligus keberhasilannya tidak mendapatkan kartu di laga ini sontak mendapatkan pujian dari Sergio Ramos. Diketahui sebelumnya, pemain nomor punggung 23 tersebut memang sangat akrab dengan kartu kuning lantaran gaya permainannya yang keras dan tanpa kompromi. Buen juego joven, quiero verte en un nivel superior, tulis Ramos di story Instagram pribadinya. Yang artinya, permainan yang bagus anak muda, saya ingin melihatmu di level yang lebih tinggi. Begini pengakuan gila pelatih Jepang soal timnas Indonesia usai gebuk Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lagi-lagi bikin dunia bola melongo. Usai dihajar telak 5-1 oleh Australia, skuad Garuda bangkit dengan ganas dan rebut kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, 25 Maret 2025,
dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kerennya, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, sampai angkat topi dan lempar pujian gila buat pasukan Patrick Kluivert. Indonesia buktiin mereka punya nyali besar. Kemenangan ini bikin Asia takut. Katanya, bikin fans Garuda makin bangga. Moriyasu, yang timnya udah lebih dulu hajar Bahrain 2-0 di Saitama, 20 Maret lalu, ngaku terkesan sama semangat juang timnas Indonesia. Mereka jatuh keras lawan Australia, tapi bangkit dan kasih perlawanan sadis ke Bahrain. Itu mental juara, ungkapnya dalam wawancara sama media Jepang. Gol tunggal ular Romeni di menit 24, berkat umpan ciamik Marcelino Ferdinand, jadi penutup manis buat laga yang bikin jantungan. Bahrain ngotot balas di babak kedua, tapi benteng Rizky Ridho dan Jai Idzes plus aksi heroik Martin Paes bikin skor 1-0 bertahan. Netizen di X langsung heboh, Moriyasu aja takjub, timnas Indo emang kuda hitam. Yang lain bilang, ini bukti Garuda nggak cuma ngandalin diaspora, nyali lokal juga gila. Kemenangan ini jadi angin segar setelah kekalahan dari Australia, dan Moriyasu nambahin, Indonesia punya potensi besar di grup C. Mereka tim yang harus diwaspadai. Kata-katanya seolah siwar halus buat lawan berikutnya, Cina, 10 Juni nanti. Laga ini nggak cuma soal 3 poin, tapi juga bukti timnas Indonesia lagi naik kelas. Erick Thohir, yang turun ke lapangan usai laga, bilang, ini langkah awal, kita harus konsisten. Dengan pujian dari Moriyasu, dunia mulai melirik, Garuda siap gebrak Asia dan kejar mimpi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik tak kuasa melempar pujian kepada pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, yang bermain gemilang lawan timnya. Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Talajik bahkan berharap suatu saat Rizky Ridho bisa bermain di Liga Eropa. Setelah cuma menjadi pemain pelapis di laga Australia versus timnas Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025, Rizky Ridho bermain sebagai starter saat skuad Garuda menjamu Bahrain semalam. Mentah sebagai salah satu dari bek tengah, ex-pemain Persebaya Surabaya ini tampil luar biasa. Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola agar tak masuk ke gawang timnas Indonesia. Jika tak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper timnas Indonesia, Martin Paes, sudah mati langkah. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa. Ia sangat hebat, kata Dragan Talajik. Mungkin jika dia tidak bermain, saya pikir kami bisa menang dengan mudah, lanjut pelatih asal Kroasia ini. Dragan Talajik menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi dan bisa bermain di Eropa. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 cm ini semakin bersinar jika tidak pernah berpuas diri dengan kemampuan saat ini. Kualitas dia tidak kalah dari para pemain yang bermain di Liga Top Eropa. Ia pemain asli Indonesia, punya masa depan cerah, ia sangat layak bermain Eropa, ujar Talajik. Rizky Ridho berhasil membentuk trio mematikan di lini belakang bersama Jai Idzes dan Justin Hubner. Dari 7 kesempatan main bareng sebagai starter, trio ini membantu timnas Indonesia mencatatkan 6 clean sheet. Timnas Indonesia baru-baru ini berhasil menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 seusai berhasil menumbangkan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025, lalu dengan skor 1-0. Dengan 2 laga tersisa yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025 nanti, perjuangan timnas Indonesia diyakini bakal habis-habisan demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tak menutup kemungkinan timnas Indonesia bakal menambah pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk menjadi tambahan amunisi jelang melawan Cina dan Jepang kelak. Sosok yang bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia dalam waktu dekat ialah winger FC Utrecht, Miliano Jonathans. Belakangan nama Miliano Jonathans tengah mencuat ke permukaan untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Bahkan, ayah dari Miliano Jonathans dikabarkan sempat terbang menuju Indonesia seperti yang terlihat di Instagram pribadinya @deco_Jonathans pada Sabtu, 22 Maret 2025, lalu, yang bisa saja tengah membahas program naturalisasi bagi anaknya kelak. Miliano Jonathans diketahui memiliki darah Depok dari sang nenek, sehingga memungkinkan untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia.
Di musim 2024-2025 ini, Miliano Jonathan sudah tampil sebanyak 6 laga untuk FC Utrecht seusai direkrut dari Vitesse dan berlabel 15,64 miliar rupiah via Transfermarkt. Saat masih di Vitesse, Miliano Jonathan sempat mencetak 11 gol dan 4 assist dari 16 kali penampilan. Sebelumnya, Miliano Jonathan pernah diproyeksikan untuk timnas U17 Indonesia. Pada saat Piala Dunia U17 ketika itu, mereka menginginkan saya untuk itu. Saya saat itu berada di Belanda U18, jadi saya belum mau membuat keputusan, tutur Miliano Jonathan dikutip dari Voetbal Primeur. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka, PSSI, mengetuk lagi. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan, tandasnya. Namun, Miliano Jonathan juga mengaku tetap terbuka dengan peluang untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pintu saya terbuka, untuk bela timnas Indonesia, kata Miliano Jonathan saat dari dikutip ESPN dalam kesempatan yang berbeda. Saya belum menutup segala kemungkinan apapun, lanjutnya. Menarik untuk dinantikan apakah Miliano Jonathan akan masuk program naturalisasi timnas Indonesia, atau akan ada nama lain yang disiapkan sebagai kejutan kelak. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan beberapa pemainnya saat melawan Cina pada matchday 9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya ada 2 pemain timnas Indonesia yang akan absen saat melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 5 Juni 2025. Kedua pemain itu adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, mengingat keduanya merupakan pemain inti skuad Garuda. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand tidak bisa bermain saat lawan Cina karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning pada menit ke-34 usai menekel salah satu pemain Bahrain. Tentu, absennya Marcelino sedikit merugikan skuad timnas Indonesia. Pasalnya, Marcelino Ferdinand jadi aktor protagonis dalam 2 kemenangan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga lawan Bahrain, Marcelino mengirim assist untuk gol kemenangan yang dicetak oleh Ula Romeni. Sementara saat jumpa Arab Saudi, ex-pemain Persebaya Surabaya memborong gol kemenangan timnas Indonesia. Sementara itu, Martin Paes juga mendapatkan kartu kuning saat lawan Bahrain. Kartu kuning tersebut didapatkan pada menit ke-72. Saat itu, wasit Gulmurodi Sadulo dari Tajikistan menganggap penjaga gawang FC Dallas tersebut mengulur-ulur waktu. Kartu kuning pertamanya didapatkan saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada September 2024 lalu. Kartu kuningnya sempat membuat timnas Indonesia hampir kalah akibat hukuman tembakan penalti. Beruntung, Paes tampil sebagai pahlawan usai mementahkan tembakan Salem Al-Dausari. Tentu, momen tersebut jadi waktu spesial bagi Emil Audero untuk bersinar. Penjaga gawang Palermo punya kans paling besar untuk mewujudkan debutnya saat jumpa Cina. Duel lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Usai bawa timnas Indonesia kalahkan Bahrain, Patrick Kluivert sudah bergerak untuk menambah amunisi pemain naturalisasi. Ada beberapa pemain yang mulai digoda Kluivert untuk bersedia memperkuat tim Garuda. Sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert memang sudah berbicara dengan beberapa pemain diaspora. Dia membocorkan jika satu nama pemain keturunan yang kini tengah digoda ialah Pascal Struijk. Patrick menegaskan, dirinya sedang berusaha meyakinkan bek yang kini berkarier di Liga Championship bersama Leeds ini itu untuk bersedia menerima tawaran menjadi WNI. Dia berharap, Pascal Struijk secepatnya terbuka untuk perkuat timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia masih akan menjalani 2 laga krusial di bulan Juni mendatang. Saat ini, tim Merah Putih berada di urutan keempat grup C dengan nilai 9, tertinggal 3 angka dari Australia di peringkat kedua. Secara pribadi saya sudah berbicara dengan beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi, kata Patrick Kluivert usai laga kontra Bahrain. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Pascal Struijk. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, terang pelatih timnas Indonesia asal Belanda tersebut. Dulu ada Jairo. Namun yang saya dengar ada kendala, jadi kemungkinan prioritas kita saat ini Pascal Struijk, lanjutnya. Salah satu aspek yang menarik dari pernyataan Kluivert ini ialah, perspektifnya mengenai kategori pemain lokal dan pemain keturunan timnas Indonesia yang selama ini terus dikotak-kotakan. Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, tak ada bedanya antara pemain lokal dan diaspora. Bagi Patrick Kluivert,
Keduanya sama-sama penting untuk membangun skuad Garuda yang tangguh. Kami semua memiliki tujuan yang sama, baik itu pemain lokal dan pemain diaspora. Mereka harus tampil sebagai sebuah tim, dan pemain lokal sama pentingnya dengan pemain abroad di timnas, ujar Patrick. Keduanya adalah jantungnya timnas Indonesia, karena bukan tentang naturalisasi. Mereka datang untuk timnas Indonesia, semuanya penting jika mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia, ia menambahkan. Namun, tidak hanya bicara soal melangkah ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mantan striker timnas Belanda itu menegaskan siap untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 melangkah ke Olimpiade 2028 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Seperti apa yang saya katakan, Anda harus membangun dan mengimplementasikan cara berlatih, cara kami ingin meraih target, dan tujuan yang ingin dicapai, ujar Patrick Kluivert menegaskan apa yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan targetnya. Setelah timnas Bahrain gagal lolos ke Piala Dunia karena dikalahkan timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Suporter timnas Bahrain sampai buat aksi kericuhan dan demo besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahkan salah satu suporter timnas Bahrain sampai mengatakan segera pecat pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talagik dan Presiden Federasi Bahrain harus mengundurkan diri. Begini aksi demo besar-besaran suporter Bahrain di depan kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Begini penjelasan lengkapnya. Kekalahan mengejutkan timnas Bahrain atas timnas Indonesia dengan skor 0-1 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini bukan hanya memupuskan harapan Bahrain untuk melaju ke Piala Dunia tahun 2026, tetapi juga memicu aksi protes besar-besaran dari para suporter yang merasa kecewa dan frustrasi dengan hasil buruk tersebut. Ribuan suporter Bahrain turun ke jalan dan melakukan demo di depan kantor Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, di Manama. Mereka meneriakkan yel-yel kekecewaan, mengibarkan spanduk bertuliskan pelatih Bahrain yaitu Talagik harus dipecat, dan federasi harus bertanggung jawab, sebagai bentuk protes terhadap kegagalan tim kesayangan mereka. Mereka menilai bahwa pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talagik, pelatih asal Kroasia yang menangani Bahrain, tidak layak lagi menukangi timnas Bahrain karena gagal membawa Bahrain meraih kemenangan dalam pertandingan yang dianggap lebih mudah. Yang membuat para supporter semakin marah adalah fakta bahwa peringkat FIFA Bahrain jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia sebelum pertandingan berlangsung. Sebelum laga, Bahrain menempati peringkat 81 dunia, sementara Indonesia masih berada di peringkat 130 dunia. Namun, setelah kemenangan atas Bahrain, Indonesia mengalami lonjakan drastis ke peringkat 123 dunia dengan total 1142,83 poin. Suporter Bahrain merasa dipermalukan karena tim mereka dikalahkan oleh tim yang sebelumnya berada di peringkat lebih rendah. Ini benar-benar memalukan. Bahrain seharusnya menang mudah, tetapi justru kalah dari tim yang peringkatnya jauh di bawah kami.